Apa kabar Bapak Ibu? Tadi saya ada yang nulis langsung materi dong gitu. Baik, ini saya matikan dulu semua suaranya biar nggak terganggu. Saya tampilkan dulu slide-nya. Dan berdiri Mas Dani ya ini ya. Sudah Mas, langsung ini. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Mari kita berdoa dulu ya. Kita nggak akan lama-lama berteori malam ini. Kita akan langsung praktek sebentar lagi, tapi kita perlu berdoa dulu Bapak Ibu. Saya tahu Anda datang ke sini karena punya banyak masalah kan ya. Ada yang masalah fisik, sakit-sakit fisik, ada yang punya masalah-masalah emosi, ada yang punya masalah rumah tangga, punya masalah berkaitan dengan orang lain, hubungan orang lain. Lalu ada juga yang punya masalah finansial, ini kayaknya paling banyak. Dan terakhir masalah spiritual, Anda merasa hidup Anda mungkin kurang bermakna, merasa hidup Anda hambar, atau ibadah Anda terasa tidak bisa Anda nikmati. Jadi 5 dimensi masalah, fisik, emosi, hubungan, finansial, dan spiritual. Untuk itu Bapak Ibu, semoga pertemuan kita malam ini, perjumpaan yang singkat ini, benar-benar membawa berkah buat hidup kita, hidup Anda semua Bapak Ibu. Semoga dengan ini Tuhan, Allah melepaskan Anda dari penderitaan-penderitaan Anda dan bisa mengkaruniai Anda solusi atas masalah-masalah Anda, serta Anda bisa meraih impian-impian Anda, Bapak Ibu. Mari kita berdoa dengan sepenuh hati kita, dengan kesadaran penuh di pikiran kita, dan yang paling penting dengan sepenuh rasa cinta kita pada Sang Maha Kekasih. Ala hadini ya kulli niyatin sholihah liridha'illah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah, berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Tuhan kami, sesungguhnya semua masalah hidup kami ini, masalah sakit fisik, masalah emosi, masalah finansial, masalah rumah tangga, dan bahkan masalah spiritual ini, semua ini karena kezaliman kami sendiri ya Allah. Karena salah kami sendiri ya Allah. Untuk itu, jika tidak Engkau ampuni kami, ya Allah, jika tidak Engkau rahmati kami akan menjadi hamba-Mu yang merugi. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maha suci Engkau ya Tuhan, sesungguhnya kami ini adalah hamba-hamba-Mu yang berbuat zalim pada diri kami sendiri. Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Dan kami ini ya Allah, sesungguhnya fakir di hadapan-Mu, sangat membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah. Kami yang sedang punya masalah, terbelit urusan finansial, hutang, dan lain-lain ini. Kami yang sedang bergelut dengan masalah rumah tangga yang nggak selesai-selesai. Kami yang sedang sakit, yang nggak sembuh-sembuh ini ya Allah. Sesungguhnya kami ini fakir ya hadapan-Mu, membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Sedangkan Engkau yang maha pengasih dan menyayangi para hamba-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Karuniakanlah kami ya Allah kasih sayang-Mu, rahmat-Mu, cinta-Mu, dan karuniakanlah kami solusi atas masalah-masalah hidup kami. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sempurnakanlah cahaya-Mu untuk kami ya Tuhan. Cahaya ampunan-Mu, cahaya bimbingan-Mu, rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, dan cinta-Mu.
serta cahaya kebahagiaan kedamaian hati darimu, dan cahaya kekayaan kebelimpahan lahir batin dunia akhirat darimu ya Tuhan. Sempurnakanlah cahayamu itu untuk kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karuniakanlah kami ya Tuhan ya Allah kebahagiaan, kemudahan, kebelimpahan, kekayaan, kesembuhan lahir batin dunia akhirat, dan jauhkan kami dari penderitaan baik di akhirat maupun di dunia. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu wahai Tuhan yang paling pengasih di antara semua pengasih. Birahmatika ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha perkasa, yang maha mengampuni, wahai Tuhan pemilik seluruh alam semesta. Birahmatika ya Ghani, ya Mughni, ya Kafi. Dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha kaya, yang memberikan kekayaan dan kecukupan buat para hambanya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih wahai Tuhan, pemilik seluruh alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat malam, selamat berbahagia. Bapak Ibu, webinar malam ini tentang Anda. Kalau Anda malam ini ingin bebas dari penderitaan fisik, sakit-sakit fisik, merdeka dari masalah-masalah emosi, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, trauma masa lalu, khawatir tentang masa depan. Kalau Anda ingin merdeka dari masalah-masalah itu, webinar ini untuk Anda. Karena setelah ini, saya akan mengajak Anda untuk praktek bareng. Yang selesai webinar ini, Anda bisa langsung praktekkan terus di rumah Anda. Semoga itu akan membantu Anda untuk merilis, melepaskan penderitaan Anda itu pelan-pelan atau bisa juga langsung sekalian hilang semua, tergantung Anda nanti Bapak Ibu. Tapi yang jelas itu akan membuat Anda jadi jauh lebih berkurang penderitaan Anda. Juga bagi Anda yang punya masalah-masalah keluarga Bapak Ibu, dengan istri, dengan suami yang tidak harmonis, mungkin dengan anak yang mungkin bermasalah, atau dengan mertua, dengan menantu yang bikin Anda menderita, maka ini pun bisa menjadi solusi buat Anda. Juga Bapak Ibu, jika Anda ingin lebih beruntung dalam hal finansial, karir, bisnis, bisa juga ini untuk Anda. Mungkin Anda selama ini memulai bisnis ditipu orang. Investasi ketipu, investasi bodong. Kerjasama, partnernya khianat. Bisnis, bangkrut. Jodoh, nggak ketemu-ketemu. Begitu ketemu, keliru orangnya. Jadi kalau Anda punya sindrom orang, mohon maaf ya, unlucky person atau orang serba sial, maka mestinya webinar ini juga buat Anda, supaya Anda berubah jadi orang yang serba beruntung. Juga Bapak Ibu, di sini saya tidak hanya ngomong saja dengan Anda, ini hampir 600 orang di sini, saya akan berikan pada Anda sebuah skill praktis, sebuah teknik yang kita praktekkan bareng, yang cukup hanya menggunakan 2 jari Anda ketuk-ketuk di titik-titik akupunktur tubuh Anda, ditambahkan dengan kondisi hati Anda yang penuh keikhlasan, kepasrahan pada Tuhan, keajaiban akan terjadi. Insya Allah Bapak Ibu, masalah-masalah Anda akan rilis. Dan kami tidak mengajarkan ini baru malam ini atau baru kemarin sore atau baru setahun terakhir, enggak. Kami mengajarkan ini sudah 17 tahun, udah 70-an ribu lebih alumni kita, dan sudah kira-kira hampir 4 juta orang yang kita bantu bersama para alumni ini. Jadi Bapak Ibu, ini kesempatan emas buat Anda yang mau bareng-bareng sama saya, memiliki skill praktis membereskan masalah-masalah Anda itu. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, Anda nggak tergantung sama saya nanti. Asal malam ini Anda mau praktek bareng sama saya, Anda rasakan hasilnya langsung, lalu nanti setelah ini Anda praktekkan sendiri di rumah Anda berkali-kali, Anda punya skill ini, Anda bisa mengatasi masalah Anda dengan cepat, efektif, dan mandiri.
Nggak tergantung sama saya, nggak tergantung sama obat, sama dokter, sama dukun, sama supernatural dan lain-lain. Nggak usah. Cukup antara Anda dan Tuhan saja. Fa idza maritu fa huwa yasfini. Kalau saya sakit, yang menyembuhkan hanya Tuhan. Dokter dan lain-lain hanya sekedar wasilah, sekedar perantara. Hakikatnya menyembuhkan Tuhan. Anda akan saya ajarkan satu skill, Bapak Ibu, yang itu bisa Anda lakukan sendiri nanti, cukup antara Anda dan Tuhan saja untuk melepaskan penderitaan Anda. Ya, sabar dulu sebentar, nanti akan saya ajari skill itu, kita praktekkan bareng-bareng 5-10 menit di sini, setelah itu Anda bisa praktekkan sendiri di rumah Anda. Ya, atau Anda juga pilihan saya dampingi untuk praktek bareng-bareng selama 100 hari kalau Anda mau. Tapi kalaupun nggak ikut itu pun Anda bisa lakukan sendiri. Ya, saya cari malam ini. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keenam, ini yang paling penting mungkin, setelah Anda bereskan masalah Anda saya kasih wasiat, saya kasih amanah untuk bantu orang lain. Ya, jangan berhenti di Anda Bapak Ibu. Jadi Anda bantu orang lain untuk membereskan masalah mereka. Terserah Anda dibantu dengan cara sosial, atau Anda meningkatkan kemampuan Anda sampai Anda layak dibayar secara profesional. Artinya dibayar sekali membantu orang berhenti merokok mungkin, membantu orang melepas dari trauma masa lalunya, membantu orang lepas dari kecanduan, dari fobianya, dari rasa kecemasannya, dan Anda dibayar untuk itu misalnya 500.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta, terserah Anda. Boleh, ya boleh. Dan saya nggak minta bagian dari Anda ya. Saya minta bagian pahalanya saja ya. Itu yang kita lakukan malam ini Bapak Ibu. Nah, saya cek dulu apakah itu yang Anda inginkan. Karena kalau salah bukan itu yang Anda inginkan berarti ini salah kamar Bapak Ibu. Saya mau cek dulu apakah itu yang Anda inginkan ikut webinar malam ini. Saya tunggu responnya. Kalau ada 50 baru saya lanjutkan. Sambil saya minum. Alhamdulillah. Udah 59. Udah 70. Baik, Bapak Ibu, jika itu yang Anda inginkan, maka Anda belum mengikuti kelas ini sampai selesai. Ya. Nggak lama, 1,5 jam paling. Jam berapa sih? Jam 8 ya, kira-kira setengah 10 kita selesai ya. Atau Anda mau lebih cepat juga boleh, jam 9 selesai ya. Saya di sini untuk melayani Anda, Bapak Ibu. Oke, jadi yang kami ajarkan ini tekniknya namanya SAFE. Spiritual, emosional, freedom, teknik. Teknik untuk membuat Anda bebas, merdeka, freedom. Dari apa? Dari masalah-masalah emosi. Dengan pendekatan spiritual, dan kalau Anda bebas dari masalah emosi ya Bapak Ibu, Anda tidak diperbudak lagi sama emosi Anda ya. Kemarahan, ketakutan, trauma, khawatir, rasa malu, sedih, stres. Kalau Anda sudah bebas dari itu dengan pendekatan spiritual, maka sakit-sakit fisik pun insya Allah akan membaik, bahkan hilang sama sekali. Bahkan yang sakit kronis sekalipun. Dan ajaibnya bukan hanya berhenti sampai di fisik, nanti hubungan-hubungan Anda dengan orang dekat Anda juga akan membaik. Begitu Anda secara emosi merdeka dari berbagai macam masalah itu. Istri Anda lebih cinta dengan Anda, suami Anda tambah cinta sama Anda, anak-anak lebih nurut, mertua menantu jadi lebih baik. Itu sudah otomatis. Kenapa? Karena Anda sudah peaceful, damai dalam diri Anda. Jadi cool, calm, and peaceful. Anda jadi orang yang cool, calm, dan penuh kedamaian. Orang akan senang sama Anda. Dan kalau udah begitu, Bapak Ibu, hanya nunggu masalah waktu, finansial akan ngikut. Rezeki akan datang. Anda jadi magnet rezeki, magnet kebaikan, magnet uang, magnet semua hal-hal yang Anda inginkan jadi gampang. Karena emosi ini ya Bapak Ibu, istilahnya radar. Radar yang akan narik hal-hal baik jika emosinya baik, tapi juga akan memancarkan hal negatif kalau emosinya negatif. Ya, jadi tekniknya namanya SAFE.
Spiritual, emotional, freedom, teknik. Teknik membuat Anda bebas dari masalah-masalah emosi dengan pendekatan spiritual, dan akhirnya karena itu terjadi, maka secara fisik akan lebih sehat, secara hubungan akan membaik, secara finansial akan lebih sejahtera insya Allah. Makanya Chef ini Bapak Ibu dampaknya akan ada healing, kesembuhan, melepaskan masalah-masalah, baik itu sakit fisik maupun masalah emosi. Lalu tidak hanya healing, menghilangkan masalah, Anda juga akan mengalami happiness atau kebahagiaan, kedamaian hati, ketenangan batin, apapun yang terjadi. Bahkan ketika masalah Anda masih banyak, Anda tetap damai. Dan juga kebahagiaan untuk urusan rumah tangga, keluarga. Lalu juga bisa dipakai untuk keberuntungan. Kalau Anda selama ini mungkin serba sial, serba tidak beruntung, usaha baru berdiri, habis modalnya. Baru kerjasama, ditipu. Mau investasi, bodong. Ingin ketemu jodoh, nggak ketemu-ketemu. Sudah ketemu jodohnya, keliru orangnya. Ada saja, kalau Anda memang auranya ini aura sial, sudah susah hidup Anda di semua dimensi. Perlu diruat ya. Anda perlu berubah, dirubah auranya menjadi aura keberuntungan. Supaya apapun yang Anda lakukan, yang Anda ikhtiarkan, direstui oleh Tuhan, didukung oleh alam semesta. Mestagung, semesta mendukung. Itu lagi keberuntungan. Lalu sukses meraih yang Anda inginkan, Bapak Ibu. Anda semoga dengan ini Anda bisa meraih apa yang Anda inginkan. Saya nggak tahu apa yang Anda inginkan, mungkin uang, mungkin rumah tangga, mungkin jodoh, bahkan mungkin surga. Terserah Anda. Yang penting mudah-mudahan Anda bisa meraih yang Anda inginkan. Dan yang terakhir, greatness. Semoga dengan ini Anda akan bisa meraih keagungan, kemuliaan dengan cara apa? Menebar manfaat buat banyak orang. Itu Bapak Ibu manfaatnya ini ya. Dan langsung kita praktekkan ini udah 17 tahun, udah membantu hampir 4 juta orang, dan nggak perlu obat, nggak perlu bantuan orang lain, Anda cukup mandiri saja. Saya berikan ilmunya, Anda praktekkan bareng-bareng malam ini, setelah itu Anda bisa teruskan praktek sendiri di rumah. Ya. Dan background saya seperti Anda, yatim piatu, dulu merawat ibu saya 5 tahun karena stroke, sampai ibu wafat. Saya dikenal sebagai ibu stres sama kakak-kakak saya. Di kampus psikologi saya disebut orang yang bipolar, manik, depresif, dan itu saya kira benar mereka ini. Sampai saya kuliah 6 tahun di fakultas psikologi, dan saya bertekad, Bapak Ibu, pokoknya kalau saya bisa mengatasi masalah saya akan bantu orang punya masalah kayak saya. Jadi malam ini saya sekedar memenuhi janji saya itu. Ya, dan saya kuliah 6 tahun, berbagai training dan seminar saya jalani, baca buku dan lain-lain, dan hasilnya kurang maksimal. Kenapa? Mungkin karena seperti kebanyakan Anda, Bapak Ibu, setelah ke sana kemari cari solusi, ternyata solusinya sementara, tidak permanen, udah gitu susah diaplikasikan, karena ruwet, jelimet, susah mungkin teorinya, lalu juga tidak kena akar masalahnya, hanya sekedar menghilangkan masalah sejenak, lalu muncul lagi masalahnya. Di kami, ya Bapak Ibu, kami berikan Anda skillnya, sehingga bisa Anda praktekkan terus kapanpun Anda punya masalah. Jadi bisa permanen. Mudah diaplikasikan, nggak pakai teori yang jelimet-jelimet, cukup pakai jari sama pakai hati Anda, dan insya Allah kita sampai ke core of the core, karena kita akan masuk ke spiritual core, ya, ke bagian diri Anda yang paling inti, ya, intinya inti apa itu? Spiritualitas. Kita masuk ke situ, semoga menyelesaikan masalah sampai akar-akarnya. Dan ini sejarah saya, bagaimana saya dulu menemukan ini ya, bla bla bla. Saya kira Anda ingin cepat praktekkan, Bapak Ibu. Sudah 17 tahun, 70-an ribu alumni, mantu hampir 4,5 juta orang, dapat rekor muri untuk berhenti merokok, untuk menghilangkan antasi narkoba. Kita diliput media cetak, TV, radio di Indonesia, di Hong Kong, di Malaysia, kita ngasih training di Amerika, di Singapura, di Australia, dan seterusnya. Bahkan ini jadi topik penelitian, apa ya, Bu? Jadi untuk membuktikan bahwa kita ini ilmiah, diteliti di skripsi, tesis, disertasi, ada puluhan. Anda silakan cek sendiri di Google. Anda cek sendiri di Google, Bapak Ibu. Sebentar ya. Anda telepon masuk, saya menantikan dulu.
Tapi Google Cendekia atau Google yang untuk penelitian, namanya Google Scholar. Anda ketik nama saya atau save, nanti akan muncul puluhan, ya puluhan bahkan mungkin ratusan skripsi, tesis, disertasi. Bagaimana ada save digunakan untuk berhenti merokok, save digunakan untuk mengatasi fobia sentuhan, ya anak-anak ada ibu-ibu habis dapat pelecehan seksual sampai umur 40 nggak menikah karena dia fobia sentuhan, disentuh itu kayak ketakutan gitu. Pakai save nggak bisa berhasil. Untuk orang yang gangguan jiwa, schizophrenia, untuk orang diabetes, untuk ibu-ibu yang mau melahirkan tapi cemas, untuk anak-anak meningkatkan prestasi belajar mereka, untuk ibu-ibu yang kena sakit kanker serviks, dan puluhan yang lain. Dan bukan saya melakukan penelitian, bahkan saya nggak tahu apa itu diteliti di kampus-kampus teknik kita ini. Ya, itu Anda bisa cek sendirilah. Mungkin karena itu saya tahun 2008 mendapat penghargaan dari Unair sebagai alumni berprestasi. Ya, ini saya usia 31 ini. Ya 15 tahun yang lalu ya. Ya 2008, 15 tahun yang lalu. Saya dapat penghargaan ini dari Unair. Ini saat kita di televisi apa Ibu? Silakan nikmati dulu. Pemirsa, menghilangkan perasaan takut berlebih atau fobia pada metode terapi psikologi konvensional seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama. Kini dengan terapi ketukan 2 jari, fobia bisa dihilangkan hanya dalam waktu 5 menit hingga 1 jam. Perasaan takut berlebihan pada suatu benda atau dikenal sebagai fobia sering mengganggu aktivitas seseorang. Para penderitanya bahkan sering jengkel dengan gangguan fobia yang diderita. Keinginan lepas dari rasa takut berlebihan jelas menjadi keinginan banyak orang. Terapi psikologi menjadi salah satu media penyembuhan gangguan psikologi atau emosi seperti fobia. Namun beberapa terapi psikologi konvensional dianggap kurang praktis menghilangkan fobia karena waktu penyembuhannya terlalu lama dan butuh biaya besar. Maka mulai muncul beragam model terapi psikologi seperti hipnoterapi yang kini semakin diminati. Terapi ini menggunakan teknik tapping atau ketukan jari tangan pada titik akupuntur. Model terapi baru ini diberi nama Spiritual Emotional Freedom Technique atau SEF. Unsur spiritual dimasukkan dalam terapi ini karena campur tangan Tuhan diyakini menjadi unsur terpenting dari usaha manusia untuk sembuh dari sakit. Dengan teknik ini, fobia pada binatang seperti katak, ular, kecoa, dan tikus bisa hilang hanya dalam 5 menit sampai 1 jam terapi. Caranya dengan mengetukkan 2 jari tangan pada 18 titik Qi dalam tubuh. Terapi ketukan ini secara simultan sudah mencakup 12 macam unsur terapi seperti spiritual, sugesti, dan hipnotis. Metode serupa sangat populer di negara penemunya Amerika sejak tahun 1980-an. Dan kini sudah merambah ke berbagai negara di Eropa hingga Asia termasuk Indonesia. SEF pertama kali diperkenalkan 2 tahun lalu oleh seorang psikolog asal Surabaya, Ahmad Faiz Zainuddin. Dirasakan sakitnya, sakit punggung dirasakan sakitnya. Kalau fobia dirasakan takutnya. Saya merasakan takutnya diikhlaskan. Diterima apa adanya takut itu, jangan dilawan, diterima. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya tune in. Ya. Begitu sambil itu kita happy. Manfaat terapi ini dirasakan oleh Astika, seorang pasien yang fobia terhadap serangga seperti kecoa dan jangkrik. Rasa takutnya berangsur-angsur hilang setelah diterapi. Pertama waktu sebelum diterapi rasanya takut banget. Terus setelah tadi diterapi udah lumayan sih, udah ada perasaan lega. Tidak hanya fobia yang bisa diobati. Stres, sulit tidur, kurang percaya diri, hingga menghilangkan kebiasaan buruk seperti merokok dan kecanduan narkoba bisa diatasi dengan terapi ini. Baik, Bapak Ibu, itu
Kalau Anda ingin tahu video-video kayak gitu, Anda cari di Google ya, save, ada banyak, ada puluhan Bapak Ibu. Ada orang fobia durian, ada orang fobia tikus, ada orang fobia nasi, ada yang kecanduan rokok, kecanduan narkoba, alkohol dan lain-lain. Ya, Bapak Ibu, kenapa sih ini kita lakukan? Karena saya pribadi dan juga misi perusahaan kami Logos Village adalah bercita-cita untuk holistic happiness for all. Kami ingin menebarkan kebahagiaan yang paripurna, yang enggak setengah-setengah. Ya. Ada orang itu bahagianya setengah-setengah. Ada orang cuma bahagia dompetnya, uangnya banyak, tapi stres usaha enggak. Stres gara-gara sakit nggak sembuh-sembuh. Ada orang mungkin bahagia dari urusan rumah tangga, keluarganya harmonis, tapi rezekinya yang agak seret, utang banyak. Jadi setengah-setengah bahagianya. Ada yang punya semuanya, tapi bagaimana gelisah terus hidupnya. Kayak banyak artis Korea akhirnya bunuh diri. Saya punya misi pribadi yang menjadi misi kami di Logos Village, untuk menebarkan kebahagiaan yang paripurna, yang tuntas, yang holistic happiness. Untuk siapa? For all. Untuk Anda semua, Bapak Ibu. Bukan hanya orang yang mungkin seagama dengan saya. Apapun agama Anda, saya pikir itu urusan Anda masing-masing, tapi saya pikir Anda bahagia. Dan menemukan kebahagiaan Anda, Bapak Ibu. Apapun background Anda, tidak harus sama pilihan politiknya, tidak harus sama background sukunya, agamanya, atau pendidikannya. Saya sudah janji sama Allah ketika saya dulu hampir mati dan kayak dihidupkan kembali ini, untuk menghabiskan sisa hidup saya ini untuk menebar kebahagiaan pada sebanyak mungkin hambanya. Karena sabda Nabi kami adalah salah satu amal yang paling dicintai oleh Tuhan adalah memasukkan rasa bahagia di hati orang lain dan melepaskan penderitaan mereka. Maka itu menjadi misi hidup kami. Untuk itulah kami lakukan ini, Bapak Ibu. Kami lakukan ini tiap minggu, Bapak Ibu. Dan sudah ratusan kali. Trainingnya aja udah angkatan ke hampir 500 lebih. So, itu niat kami. Tadi saya ketika nyetel film, saya bilang ke para kru kami, ya di tim kami, ada sekitar 20 orang kami di kantor ini, Bapak Ibu. Saya bilang, ayo tolong doakan teman-teman, kita doakan dengan tulus semua peserta di sini. Ada hampir 650 orang ini, kita doakan semua dengan tulus. Semoga mereka semua dilepaskan oleh Allah penderitaan hidup mereka dan dikaruniai kebahagiaan. Dan semoga teman-teman semua ini berkenan untuk kita bantu, membuka hatinya untuk berkenan kami bantu dengan lebih tuntas. Karena malam ini saya akan sekuat tenaga saya, I will do everything in my power untuk berbagi ilmu ini pada Anda, untuk bareng-bareng kita praktek. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya. Dan nggak sekali, paling 2 kali nanti kita praktekkan bareng-bareng, Bapak Ibu. Tapi mungkin belum tuntas. Jadi kalaupun belum tuntas, semoga Anda juga berkenan untuk kami bantu secara tuntas. Itu niat kami, Bapak Ibu. Semoga kita sefrekuensi. Satu hati. Ada lagunya, satu hati sampai mati ya. So, Bapak Ibu, apa penderitaan hidup Anda? Tadi kayaknya udah ditanyakan sama Mas Dani ya. Dan saya kira paling sekitar ini, Bapak Ibu. Correct me if I'm wrong. Ya, sakit-sakit fisik paling sekitar itu masalah Anda. Yang kedua, masalah-masalah emosi. Ya. Takut, sedih, khawatir, stres, mudah marah, gampang panik, depresi, gelisah. Itu masalah emosi. Kalau sakit fisik ya, saya ini sering pusing Mas, saya ini darah tinggi, saya ini habis kena stroke, saya ada kanker, saya ada ini itu sakit fisik. Yang ketiga, Pak, saya ini punya masalah dengan mertua, menantu saya juga gitu, istri saya ini bermasalah dengan saya, suami saya ini Pak, ini anak-anak saya, ini hubungan berarti. Yang keempat ini favoritnya banyak orang, Pak,
gimana ya, uang ini kayaknya kurang terus. Saya ini sampai terjerat pinjol misalnya, utang banyak, gelisah terus, seakan-akan nggak pernah punya rasa aman untuk urusan finansial. Besok bagaimana, setahun lagi bagaimana, bisa muliakan anak apa tidak. Banyak orang Bapak Ibu hidupnya gelisah gara-gara uang rasanya kok kayaknya nggak cukup terus. Atau masalah spiritual yang banyak orang nggak menyadari ini ya. Jauh dari Tuhan, akhirnya gelisah, akhirnya merasa hidupnya nggak bermakna. Ya, kayak bintang film Korea, banyak yang sudah punya segalanya, tapi entah bagaimana hampa, akhirnya memilih untuk bunuh diri. Nah, saya nggak tahu Anda yang mana Bapak Ibu, tapi saya kira kok ya satu di antara 5 ini, benar nggak? Dan saya kira Bapak Ibu, ini yang saya khawatirkan dengan Anda adalah begitu Anda kena satu masalah, satu dimensi masalah ini, kalau itu tidak segera Anda bereskan, kemungkinan besar itu akan terjadi komplikasi. Yang awalnya mungkin berasal dari masalah finansial, terjerat pinjol, itu kalau nggak segera Anda bereskan akan merambat ke masalah emosi. Pasti bikin Anda gelisah, takut, khawatir, cemas, emosinya jadi down. Udah begitu Anda punya istri, punya anak istrinya jadi ikut kena masalah. Istrinya jadi uring-uringan. Kenapa? Karena belanja kurang, utang banyak, debt collector nagih. Pasti istrinya jadi gelisah terus. Jadi masalah hubungan. Beberapa minta cerai. Anda lihat, awalnya finansial, komunikasi ke emosi, ke hubungan. Dan udah kayak gitu apa ya Bu? Kemungkinan besar merambat ke fisik. Kenapa? Deg-degan, jadi pusing, jantungnya bisa kena itu. Dan kalau udah 4 itu kena, tinggal nunggu waktu, biasanya akan kena spiritual juga. Akhirnya nyalahkan Tuhan, akhirnya ngambek, gak mau ibadah lagi, akhirnya merasa percuma punya Tuhan, gak bisa menyelesaikan masalah saya. Akhirnya sudah lengkap, sudah penderitaan kena 5 ini. Itu yang ingin saya cegah dari Anda. Ya, kenapa sih ini saya lakukan? Ya karena saya pernah mengalami seperti Anda dulunya. Dan alhamdulillah bisa lepas dari itu semua. Maka kewajiban moral saya lah untuk mengajari Anda supaya bisa lepas dari situ. Ya, saya dulu itu Bapak Ibu ketika sedang kuliah pernah hampir mati saya. Paling nggak perasaan saya. Sakit yang begitu membuat kepala saya kayak mau pecah, badan saya kayak mau remuk. Itu habis isya itu. Sampai saya akhirnya sujud di atas tempat tidur. Dan saya cuma berdoa begini, ya Allah, sesakit ini ya. Tapi ya Allah, jika kau berikan saya kesempatan 1 kali lagi untuk meneruskan hidup saya, semoga bisa saya gunakan sisa hidup saya itu. Kesempatan kedua itu kalau kau berikan, semoga bisa saya gunakan untuk semakin dekat, semakin kau cintai, semakin kau ridhoi ya Allah. Loving God. Dan semoga di sisa hidup saya ini bisa ngasih manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin hamba-Mu yang lain. Blessing others. Dan semoga sisa waktu saya ini nanti jika kau berikan, saya bisa semakin hari tambah baik, tambah baik, tambah baik di semua dimensi hidup saya. Hingga jika saatnya saya kembali padamu ya Allah, semoga itu adalah saat terbaik saya. Saya kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintamu. Self-improvement. Maka disingkat, loving God, blessing others, self-improvement, jadilah itu Logos. Itu nama perusahaan kami, Logos Village. Dan dilala kesaning Allah, tiba-tiba saya udah nggak sadar aja, saya lupa apa saya itu pingsan, apa ketiduran, tapi besok paginya Bapak Ibu, tiba-tiba saya sembuh. Sembuh total. Yang udah berhari-hari nggak bisa pegang air karena kedinginan, tiba-tiba pagi itu saya mandi dengan sangat seger. Alergi obat yang saya pintul-pintul merah-merah gatal-gatal tiba-tiba hilang semua. Saya yang semangatnya akhirnya saya telepon teman saya, Mas Jani tadi itu teman saya, teman kuliah saya itu, bro, aku mau mendirikan Logos Community.
Akan aku penuhi janjiku sama Allah untuk menghabiskan sisa hidupku untuk itu. Dan nggak terasa ini sudah berapa? Itu tahun kira-kira tahun 99. Udah 24 tahun. Jadi ini dalam rangka saya memenuhi janji saya sama Allah saja. Alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan berkhidmat pada Anda Bapak Ibu. Demi meraih cintanya Allah. Baik Bapak Ibu, jadi karena saya dulu pernah menderita gara-gara 5 dimensi ini, dan Alhamdulillah bisa lepas akhirnya, saya ingin Anda pun juga lepas penderitaan Anda. Itu menjadi misi hidup saya akhirnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya kira saya nggak usah terlalu banyak ngomong lagi. Kita praktek aja ya. Setuju kira-kira? Kita langsung praktek aja Bapak Ibu. Ya, setuju. Sip. Ya. Ya, tadi itu saya mulai, saya memutuskan malam ini benar-benar ingin memberikan manfaat terbesar buat Anda Bapak Ibu. Saya bikin all out malam ini bisa bantu Anda sebisa saya. Dengan waktu yang terbatas ini, sebisa-bisanya saya ingin Anda dapat manfaat terbesar. Ya, baik Bapak Ibu, siap-siap ya. Kalau Anda nggak punya air, ada air, silakan Anda ambil air dulu, air putih dulu. Saya kasih waktu 1 menit Bapak Ibu untuk ambil air putih. Atau kalau Anda mau pipis dulu, ke toilet dulu, silakan ke toilet dulu. Ya. Bagi yang punya madu dari kami, karena di sini juga ada banyak alumni, saya kira Anda ambil madu Anda. Namanya madu H3, Happy Healing Honey, ya silakan diambil, karena kita akan praktekkan untuk itu. Bentar, madu saya di ruang makan saya ambil dulu ya Bapak Ibu. Yang mau ke toilet, silakan ke toilet dulu 1 menit. Yang belum ambil air putih, silakan ambil air putih. Bagi teman-teman yang punya madu ini silakan diambil ya. Namanya Happy Healing Honey, ini ada barcode-nya. Anda tinggal scan. Anda di sini pun juga boleh scan kalau Anda mau scan. Bisa nggak scan di sini ya? Nah di sini ini ada panduannya, Bapak Ibu, namanya Super Safe. Itu Anda kalaupun nanti ini selesai, webinar ini selesai, Anda bisa ikuti panduan di situ untuk praktek sendiri. Karena di situ saya kasih lengkap cara prakteknya bagaimana. Anda bisa praktekkan sendiri sambil ikuti panduan saya di website itu. Cukup dengan scanning madu ini. Jadi Anda nggak beli pun oke, Anda tinggal scan, namanya Super Safe. Ini kalau bisa Anda scan, silahkan di-scan. Udah. Bagi yang mau beli ya silahkan, kita punya banyak agen di seluruh Indonesia, atau di kantor juga boleh kalau Jakarta. Namanya Happy Healing Honey. Ini madu Bapak Ibu kita doakan khusus memang. Kita doakan khusus untuk penyembuhan. Balik. Sebelum kita mulai praktek, saya perlu tahu dulu masalah Anda ini apa. Madunya beli di mana? Bisa ke kantor atau bisa ke para agen kami. Nanti mungkin teman-teman dikasih linknya mungkin kalau mau beli madu. Baik. Bapak Ibu, cara nulis masalahnya begini ya. Cara nulis masalahnya begini. Yang pertama, tuliskan apa yang Anda rasakan. Saya nggak tanya apa nama penyakitnya. Bukan diabetes, bukan hipertensi, bukan GERD, bukan migrain, bukan. Yang saya tanyakan rasanya seperti apa. Pusing, atau mungkin apa lagi, sakit di pinggang, atau linu di lutut, atau kaku di jempol. Nah, tuliskan rasanya seperti apa, lokasinya di mana, kepala, jempol, kaki, paha, bawah,
tangan sebelah kanan, yang spesifik. Terus yang ketiga, tuliskan skornya berapa. Sakitnya itu Bapak Ibu skornya berapa. Kalau 10 sangat sakit, kalau 0 hilang, kalau tengah-tengah ya bisa 5, bisa 4, tuliskan. Nah, kepalanya kenapa Pak? Skornya 7. Nah, pundak sakit 8, nah kayak gitu. 60% Bu Afina, apanya Bu yang 60%? Apa yang dirasakan? Nyeri punggung, sakitnya 5, yes, kayak begitu. Pusing di kepala 7, ya kayak gitu Bapak Ibu. Pusing, takut tangan kanan bergerak tanpa instruksi 10, oke. Nyeri di perut kembung 8, nah kayak begitu. Ya, jadi rasanya seperti apa? Lokasinya di mana? Dan skornya berapa? Jelas ya? Itu langkah pertama. Langkah kedua, Bapak Ibu, kalau Anda pakai jam tangan, Anda lepas. Anda pakai perhiasan, Anda lepas. Karena itu energi toksin bisa mengganggu keseimbangan energi di tubuh Anda. Ya. Oke. Oke. Ya, silakan. Sudah dilepas dulu. Kalau pakai barang-barang dari kulit, jaket kulit, sabuk kulit, sepatu kulit dilepas. Kalau Anda pakai parfum bajunya, saya sarankan ganti baju yang nggak pakai parfum. Kalau Anda di ruangan yang pengap, keluar dari ruangan. Ini di antara yang bikin nggak berhasil kalau terjadi namanya energi toksin. Ada racun-racun energi yang membuat keseimbangan energi di tubuh Anda jadi kacau, sehingga kita bantu tapping nggak berhasil. Sudah? Oke ya. Yang kedua, jadi yang pertama, ketahui masalah Anda. Tadi sudah tulis ya. Yang kedua, Anda jauhkan dari energi toksin. Karena yang ketiga, minum. Kalau Anda punya madunya, silakan diminum madunya. Cuman minum madu ini spesial lah Pak Ibu. Ini madu saya dapat ijazah dari guru saya. Untuk mendoakan ini butuh 40 menit sehari dan berhari-hari. Dan memang doa khusus untuk penyembuhan dan happy and healing. Karena itu minumnya juga spesial madunya ini. Selain itu juga perlu disedekahkan separuh. Jadi kalau Anda beli ini, belinya itu 1 kotak, isinya 2. Kenapa? Yang satu perlu Anda sedekahkan ke orang lain yang sakitnya mirip dengan Anda. Jangan nanya kenapa, pokoknya begitu ijazah guru saya kayak gitu. Jadi madu ini baru ada powernya kalau Anda sedekahkan separuh. Dan kami pun juga begitu. Di kami pun yang jual madu ini, itu 50% dari profitnya kita sedekahkan. Dari saya juga seringkali lebih ya. Jadi itu, kalau Anda punya madu ini, isi 2, 1 sedekahkan orang yang sakitnya mirip dengan Anda, atau masalahnya. Yang kedua, cara minumnya nih. Ada 5 hal yang perlu Anda rasakan di hati Anda. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan cintanya Tuhan. Kenapa? Walaupun kita sakit, itu hakikatnya Allah sedang sayang sama kita. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang mungkin non-muslim, silakan disesuaikan ya. Mungkin doanya nggak sama, tapi yang penting rasakan, hadirkan di hati Anda seperti itu. Cinta pada Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, Astaghfirullahaladzim. Artinya mohon ampun pada Tuhan bahwa sebenarnya masalah kita, semua masalah kita Bapak Ibu, mulai dari sakit fisik, masalah rumah tangga, kesulitan finansial, itu semua karena salah kita sendiri. Jelas ya? Take 100% responsibility. Wes nggak usah nyalahkan orang lain. Ya, itu langkah pertama untuk sembuh, Bapak Ibu. Sepanjang Anda masih merasa jadi korbannya suami, korbannya mertua, korbannya ditipu orang, Anda nggak akan beres. Semua kejadian buruk terjadi pada kita gara-gara kita sendiri. Sudah. Seperti doanya Nabi Adam, walaupun beliau itu makan buah khuldi karena godaan istrinya, tetap beliau ambil tanggung jawab penuh. Yang salah saya ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosiin. Doa yang kita baca tadi.
Nabi Yunus dia dikeluarkan dari dari perahu itu orang lain yang mengeluarkan. Karena diundi beliau kalah, dikeluarkan dari perahu. Tapi beliau nggak menyalahkan orang lain. Beliau bilang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya ya Allah yang zalim, saya emang salah. Saya mohon ampun. Itu langkah pertama untuk sembuh, Bapak Ibu ya. Istighfar, insaf, menyadari bahwa ini salah kita sendiri. Enggak usah nyalahkan orang lain. Lah doanya astagfirullahaladzim. Jelas ya, itu yang kedua. Yang ketiga, sholawat. Supaya didoakan oleh Nabi. Dapat syafaatnya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang keempat, mengakui bahwa kita ini nggak bakal sembuh. Masalah kita ini nggak bakal beres. Tidak oleh dokter, tidak oleh Ahmad Faiz, tidak oleh chef, tidak oleh siapapun. Yang bisa nolong kita hanya Allah. Hanya Tuhan. Dengan baca, la haula wala quwata illa billah. Ya Tuhan, saya ini nggak bisa apa-apa kecuali Engkau yang menolong saya. Jelas ya? Saya ulang lagi. Yang terakhir nanti kalau udah habis diminum. Habis diminum baru Anda baca alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Tuhan. Memang Engkau lah yang sebaik-baik penyayang. Pemilik seluruh alam semesta. Jelas ya? Silakan. Kalau nggak punya madu pakai air putih langsung nggak apa-apa. Kalau Anda punya madu, teman-teman mungkin yang alumni sini, silakan diambil madunya. Doa dengan sepenuh hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan cintanya, sayangnya Tuhan pada kita. Astaghfirullahaladzim. Insafi, sadari, istighfar bahwa ini semua salah kita sendiri. Mohon ampun sama Allah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Kita bersolawat, semoga didoakan nama Nabi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, nggak akan ada orang yang bisa menyembuhkan saya. Bukan dokter, bukan obat, bahkan bukan madu ini ya Allah. Semua ini nggak penting. Saya hanya butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Diminum. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ulang lagi. Kalau ini saya air putih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Baik. Sekarang itu pemanasannya Bapak Ibu. Sekarang latihannya. Latihannya kita tangan kanan Anda taruh di bahu sebelah kiri Bapak Ibu. Bahu sebelah kiri. Anda cari sebuah titik di dada kiri Anda. Kalau Anda tarik sini 45 derajat. Sekitar daerah sini ya Bapak Ibu Anda cari yang kalau Anda tekan itu ngilu. Sore spot, titik nyeri, ada nyeri. Nah, cari sepanjang jalur ini ya. Nah, saya ketemu nih di sini. Tiap orang beda-beda nanti titiknya, tapi tidak apa-apa. Pokoknya kalau Anda tekan dia ngilu. Nah, kalau udah ngilu gini, Bapak Ibu Anda tekan pelan-pelan. Rasakan ngilunya, kemudian kita tekan. Dan kita berdoa bareng-bareng. Silakan berdoa sama saya ya. Sekali lagi, teman-teman yang non-muslim silakan disesuaikan ya. Doanya seperti ini. Ya Tuhan, ya Allah, meskipun ini saya sakit, sebut sakitnya masing-masing. Ya Allah, sebentar, Bapak Ibu Anda jangan diam saja. Ini bukan tontonan. Ayo latihan bareng-bareng sama saya. Anda buka videonya, supaya saya bisa lihat Anda. Ya, silakan. Dibuka videonya, bareng ikutin saya. Jangan cuma lihat. Lihat nanti jadi kayak bioskop. Anda cuma melihat doang. Buat apa Anda datang ke sini kalau tidak untuk praktek bareng ya? Silakan. Ya Allah,
Ya Tuhan, walaupun ini saya sakit, Anda sebut sakitnya masing-masing. Walaupun dada saya sesak, walaupun kepala saya pusing, walaupun kaki saya bengkak, atau masalah emosi, walaupun saya sakit hati dengan mantan suami saya, walaupun saya sedih mikiri sakitnya anak saya, walaupun saya khawatir nggak bisa bayar sekolah anak saya, walaupun saya marah sekali dengan tetangga saya, walaupun saya trauma dengan ini, sebutkan masalah masing-masing, fisik boleh, emosi boleh ya. Walaupun ini saya sakit, sebut sakitnya masing-masing. Saya ikhlas, saya ridho ya Allah, menerima sakit saya ini. Dan saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Ayo sekarang apa ya Bu? Ingat doa itu yang paling penting ketulusannya, kehusuannya. Sepenuh hati kita. Jangan cuma di mulut apa ya Bu? Dengan penuh kerendahan hati, kita berdoa ya Tuhan, ya Allah, walaupun ini saya sakit. Sebut sakit masing-masing. Saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini. Dan saya pasrahkan padamu ya Allah, kesembuhan saya. Lebih khusyuk lagi Bapak Ibu. Lebih penuh pengharapan pada Tuhan. Penuh keikhlasan menerima sakitnya. Penuh kepasrahan atas kesembuhannya pada Allah. Saya lagi yang terakhir ya, Bapak Ibu, rasakan sakitnya masing-masing. Yang sakit fisik, rasakan sakit fisiknya. Yang masalah emosi, rasakan emosinya. Sambil dengan penuh kerendahan hati, keikhlasan, kepasrahan sama Allah kita berdoa, ya Tuhan, ya Allah, walaupun ini saya sakit, sebut sakitnya masing-masing, saya ikhlas menerima sakit saya ini, saya ridho ya, saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini, dan saya pasrahkan padamu ya Allah, kesembuhan saya, kesehatan saya, ketenangan hati saya, kedamaian batin saya. Cukup. Tangan menghadap ke atas, letakkan di atas paha. Jadi kayak orang berdoa tapi rileks taruh di atas paha. Rasakan sakit Anda masing-masing. Kalau perlu pejamkan mata Bapak Ibu, rasakan sakit masing-masing. Yang pusing, rasakan pusingnya. Yang mules perut, rasakan mules perutnya. Yang sakit hati, rasakan sakit hatinya. Bayangkan muka orang itu lagi. Yang marah, rasakan marahnya sama siapa. Rasakan kembali marahnya. Yang sedih, rasakan sedihnya. Sakit Anda apapun, Bapak Ibu, Anda rasakan sepenuh-penuhnya sakit itu. Sambil dirasakan, pikiran kita, kesadaran kita fokus ke lokasi sakit. Kalau Anda sakit pusing, maka fokuskan pikiran Anda ke pusing di kepala Anda. Kalau Anda sakit tangan, fokuskan pikiran Anda ke tangan Anda. Kenapa? Karena energy flow where your focus go. Energi tubuh Anda ini akan mengalir ke fokus pikiran Anda. Fokus ke situ pikirannya. Sambil dirasakan sakitnya. Sambil hati kita, Bapak Ibu, merasakan sakit itu, merasakan penderitaan itu, hati kita berdoa dengan setulus hati, ya Tuhan, ya Allah, saya ikhlas. Saya ridho menerima sakit saya ini. Dan saya pasrahkan padamu, ya Allah, kesembuhan saya, hilangnya sakit saya ini, berganti dengan kesembuhan, kebahagiaan, kedamaian hati. Terus, rasakan sakitnya, fokuskan pikiran ke lokasi tempat sakit. Kalau sakit emosi, ya bayangkan yang bikin Anda emosi. Sambil itu dibayangkan, difokuskan, hati kita berdoa, ya Allah, saya sakit karena ini, saya menderita karena masalah ini ya Allah, tapi saya ikhlas, saya ridho ya Tuhan, menerima sakit saya ini. Saya ini hamba-Mu ya Allah, kau apa-apakan saya nurut aja. Saya sami'na wa ata'na, saya ikhlas, saya ridho menerima ini. Saya nggak akan komplain
Saya nggak akan mengeluh. Saya nggak akan tidak terima. Saya akan terima dengan ikhlas, dengan ridho, menerima sakit dan derita saya ini, ya Allah. Dan saya pasrahkan padamu, ya Tuhan. Saya berpasrah diri padamu, ya Allah. Saya taslim, saya berpasrah padamu atas kesembuhan saya, hilangnya sakit saya ini, berganti dengan kesehatan, kesegaran tubuh, kebahagiaan, kedamaian hati. Terus Bapak Ibu sampai hati Anda berubah menjadi menerima sakit ini, tidak lagi stres, tidak lagi sedih, tidak lagi khawatir, tidak lagi mengeluh, benar-benar bisa menerima dengan ikhlas, dengan ridho. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini. Dan saya pasrahkan padamu ya Tuhan kesembuhan saya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Tuhan, saya ridho, saya pasrah. Tambahin dengan tapping. Lihat saya sekarang Bapak Ibu. Tambahkan dengan tapping. Terus tadi terus tune in tadi langkah kedua dilakukan terus. Sambil dilakukan terus, tambah dengan tapping. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jangan tanya dulu titiknya di mana, ikutin saya aja ya. Berikutnya di pangkal alis. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya samping mata, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho menerima sakit saya ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Berikutnya di bawah mata, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya di bawah hidung, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya di bawah mulut, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya di bawah leher, ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya di bawah dada, di bawah lengan, saya ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Terakhir di bawah dada, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Cukup. Tarik nafas sekarang. Ketika tarik nafas, bayangkan Anda sedang menarik sakitnya keluar lewat nafas ya. Tarik nafas, Allah. Keluar nafas, lepaskan sakit Anda lewat nafas Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas, tarik sakitnya lewat nafas. Ya Tuhan. Keluar nafas, lepaskan. Terima kasih. Sekali lagi, tarik nafas, ya Allah. Keluar nafas, alhamdulillah. Rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu cukup dulu. Diminum lagi airnya. Madunya enggak usah, air aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita check up dulu. Kita lihat ada perubahan apa tidak. Ya. Coba Anda tulis Bapak Ibu, ada perubahan apa tidak. Nanti kita ulang lagi kalau memang masih belum tuntas. Jangan tuliskan tadi masalahnya apa, sakitnya apa, terus tadi skor berapa, sekarang skor berapa. Supaya saya tahu ada skornya. 5 dari 8 berarti naik ya. Berarti tambah sakit Pak Agus ya. Oke, jadi kalau tadi tinggi sekarang turun berarti menurun sakitnya. Kalau nambah berarti tambah sakit. Alhamdulillah 9 gimana Pak? Tadi berapa sekarang berapa ya? 7 jadi 3. Nah, alhamdulillah apa separuhnya hilang. 10 dari 7, 30% hilang. 2 itu tadi berapa? Masih sama, oke, masih sama. 7 dari 5, good. 5 dari 8, oh dari 8 ya turun ya. 8 jadi 6, oke. 5 jadi 3. 9 jadi 7, good. 7 jadi 5, 10 jadi 6. Kemudian lutut saya hilang sakitnya. Alhamdulillah berarti 0 ya Bu ya. Tadi berapa? Sekarang jadi 0 ya. 8 jadi 4, separuh. 7 jadi 4, oke. 3.
7 ke 4, separuh. 9 ke 5, 4, 2, separuh. Ya oke, 7 jadi 2, udah 55 yang hilang. 4 jadi 2, separuh. 3 dari 7, 8 jadi 0. Alhamdulillah, berarti hilang sama sekali ya Pak, Bu. 8 jadi 6, 7 jadi 1, tinggal dikit lagi ya. Alhamdulillah 10. 10 ini maksudnya gimana? Nggak turun sama sekali kah? Atau gimana? 9 jadi 5. Tangan bergerak tanpa instruksi, asalnya 10 jadi 9,5. Oh, baik, turun 0,5. Baik. Oke. Jadi Bapak-Ibu ada beberapa kemungkinan, kadang-kadang tambah sakit. Ya. Kadang-kadang nggak berubah, kadang-kadang pindah. Nah, kalau 3 itu terjadi, tambah sakit, atau nggak berubah, atau sakitnya pindah, itu biasanya karena masalah emosi. Ya, karena ada emotional roots of your problem, ada akar emosi yang belum kita bereskan. Makanya kalau itu yang terjadi, masalah emosinya yang perlu kita bereskan. Nah, itu perlu digali lebih dalam nanti. Ya. Nah, itu butuh waktu agak panjang Bapak Ibu kalau kita mau menggali masalah emosinya. Sakit, nanti saya ceritakan satu video ketika saya di Hong Kong Bapak Ibu, ada ibu-ibu yang kecanduan rokok. Begitu kita tapping, malah nangis. Nah, berarti rokoknya ini karena masalah emosi, bukan karena seneng rokok. Bener Bapak Ibu, ternyata rokok itu ada pelampiasan, karena sebenarnya dia dulu nggak ngerokok. Cuman beliau kerja di Hong Kong, tiap bulan ngirim uang ke suaminya untuk beli susu anaknya gitu kan. Sama suaminya uang itu dipakai kawin lagi. Lah, itu bikin dia kecewa, sakit hati, akhirnya pelampiasnya merokok. Lah begitu kekecewaan sakit hatinya kita rilis, itu si rokoknya Pak, nggak pakai kita tapping, tiba-tiba jadi disedot batuk-batuk muntah. Sudah berhenti rokoknya. Nah, itu terjadi apa? Makanya begitu Anda bebas dari masalah emosi, masalah-masalah yang lain itu akan membaik. Ya, bagi teman-teman yang tambah sakit, atau sakitnya pindah, atau belum turun, kemungkinan besar karena ada masalah emosi. Maka masalah emosi yang perlu kita tuntaskan. Nah ini kadang-kadang nggak gampang nyarinya Bu, karena masalah emosinya bisa jadi karena trauma masa lalu. Dan itu perlu kita bereskan ya. Tapi kebanyakan turun. Ya. 8 jadi 5, 5 jadi 3, alhamdulillah lebih tenang, jadi terharu, 8, tetap 8 ini berarti masalah emosi, 5 jadi 2, 8 jadi 6, 8 jadi 5, 7 jadi 0, Mas Hani, alhamdulillah, 10 jadi 0, oke, good ya. Sip. Sekarang kita sekali lagi. Kali ini kita pakai teknik yang lebih advance, namanya super safe. Nah, madu ini super safe nama tekniknya. Silakan ikuti saya, Bapak Ibu, sekali lagi ya. Kali ini pakai ini, karate chop. Yuk, praktek Bapak Ibu. Jangan diam saja, sayang. Silakan dipraktekin. Ini, ya Tuhan, ya Allah, walaupun ini saya masih sakit, sebut sakitnya yang tadi yang belum tuntas, atau kalau Anda ganti hal yang lain boleh, ya Allah walaupun ini saya sakit, saya ikhlas saya menerima sakit saya ini, saya pasrahkan padamu kesembuhan saya, dan saya syukuri ini. Saya syukuri ini, karena ini pasti ada hikmahnya, karena ini pasti baik pada akhirnya. Lagi, ya Tuhan, walaupun ini saya sakit, sebut sakitnya masing-masing. Saya ikhlas, saya menerima sakit saya ini, dan saya pasrahkan padamu ya Allah kesembuhan saya. Dan saya syukuri ini. Masalah saya ini saya syukuri. Kenapa? Karena ini pasti ada hikmahnya, karena pasti baik pada akhirnya. Sekali lagi, ya Tuhan, ya Allah, walaupun ini saya masih sakit, saya tetap ikhlas, tetap pasrahkan padamu kesembuhan saya, kesehatan saya, kedamaian hati saya, dan saya syukuri ya Tuhan masalah saya ini, karena ini pasti ada hikmahnya,
pasti baik pada akhirnya. Cukup? Tangan-tangan di atas paha. Rasakan sakit masing-masing. Sambil dirasakan, fokus ke situ pikirannya. Fisik boleh, emosi boleh. Ya Allah, saya ikhlas menerima sakit saya ini. Saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Saya syukuri ini karena ini pasti ada hikmahnya, pasti baik pada akhirnya. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini. Pasti ada hikmahnya, pasti baik pada akhirnya. Terus fokuskan pikiran ke lokasi sakit, rasakan sakitnya sambil berdoa. Ya Allah, saya ikhlas menerima sakit saya ini, saya pasrahkan padamu kesembuhan saya syukuri ini. Karena pasti ada hikmahnya, pasti baik pada akhirnya. Tapi sama tapping. Ya Tuhan, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini. Yang darah tinggi, yang ini jangan di tapping ya. Yang darah tinggi, hipertensi, titik pertama jangan di tapping. Berikutnya, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini ya Allah. Berikutnya, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini. Karena pasti baik pada akhirnya, pasti ada hikmahnya ya Tuhan. Berikutnya di bawah mata, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini. Pasti ada hikmahnya, pasti baik pada akhirnya. Berikutnya, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri semua ini, ya Allah. Pasti ada hikmahnya, pasti baik pada akhirnya. Berikutnya, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini. Pasti ada hikmahnya, pasti baik pada akhirnya. Berikutnya, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini semua. Berikutnya, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini semua. Terakhir, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini semua. Cukup, Bapak Ibu. Tarik nafas panjang. Ya Allah, keluarkan sakitnya lewat nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarik nafas. Ya Tuhan, keluar nafas. Terima kasih. Terakhir, tarik nafas. Ya Allah, keluar nafas. Alhamdulillah. Sip. Sekarang kita lihat dulu. Seberapa sakitnya sekarang Bapak Ibu? Coba ditulis di kolom chatting. Tadi berapa, sekarang berapa. Hilang sakit perut saya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah hilang ya. Ada lagi yang lain? Delapan jadi 6 jadi 4. Tinggal 0, alhamdulillah. 7 jadi 0, alhamdulillah. Jadi saya sekarang hilang, alhamdulillah. Berkurang 2, 9 jadi 1. 7 jadi 0, alhamdulillah. Saya nangis terus Pak, alhamdulillah. Yes, yes, yes. Agar masalah saya di inner child, ya nanti inner child-nya bisa di tapping ya. Udah hilang Pak, alhamdulillah. Main sedih, bikin nangis, good. Tinggal dari 1, good, good, good. 5 jadi 2, alhamdulillah Pak. Berkurang jadi hilang, good. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang berhasil ya. Saya senang Bapak Ibu, alhamdulillah Anda cukup banyak berhasil hari ini. Jadi begini, Bapak Ibu, bentar saya setelkan sebuah film demo terapi. Ini saya ada film demo terapi ya Pak Ibu. Suaranya kedengaran Bapak Ibu ini? Ini waktu kita terapi si pun 400 belajar berhenti merokok.
dengan seorang alumni seperti Anda yang belajar ini selama 2 hari. Akhirnya kita bisa bantu selama 3 jam bikin status pelajar berhenti merokok. Jadi pahit rokoknya. Karena ibu-ibu yang artritis, yang lututnya udah 2 tahun nggak bisa naik tangga, akhirnya kita tapping langsung sampai akhirnya bisa naik turun tangga dengan nyaman. Langsung saat itu juga di training. Nah, ini yang di Hongkong tadi ya, Ibu, yang saya bilang. Ini 10 tahun yang lalu kan. Ini 15 tahun yang lalu, saya masih pakai kacamata. Nah, begitu kita tapping ternyata nangis. Ternyata karena kecewa sama suaminya. Yang menterapi pun bukan saya, Ibu, tapi peserta yang lain. Yang lain yang menterapi. Dan akhirnya pas itu selesai, emosinya kita hilangkan, rokoknya disedot lagi, kita belum tapping untuk rokoknya, baru emosinya yang nggak enak. Dan ini efeknya relatif permanen ya, relatif permanen. Nggak mau lagi. Ya kira kalau Anda bisa bantu orang berhenti merokok, apa Ibu? Orangnya mau bayar berapa? 500.000, 1 juta? Dibayar untuk itu nanti. Ini AKBP Marhaini yang apa? Fobia sama durian. Kalau bau durian pingsan beliau ini. Akhirnya kita tapping sampai akhirnya beliau bisa berdiri. Karena mau pingsan saya minta berdiri, kita tapping supaya nggak pingsan. Di tapping itu diketuk-ketuk ringan ya, berapa titik akupunktur di tubuhnya. Terus sampai akhirnya beliau bisa bau durian. Sampai setelah bisa bau durian, kita minta makan durian. Itu makan durian, itu ternyata enak ya. 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 Akhirnya bisa makan durian dengan nyaman. Nah, yang kayak gitu-gitu itu banyak Bapak Ibu ya. So, saya jawab pertanyaan-pertanyaan sekarang. Saya gimana nasibnya Pak Haji? Saya butuh dana untuk bayar kewajiban saya. Jadi sekarang fobia kalau lihat HP takutnya yang nagih. Lah waktu utang nggak fobia ya, ketika ditagih fobia. Aneh-aneh kadang-kadang orang-orang ini. Ini ya Pak Ibu ya, saya tadi udah bilang. Semua masa hidup kita ini karena salah kita sendiri. Makanya ayo kita insafi ini, kita istighfari, lalu Bapak Ibu Anda rilis emosinya. Karena kalau gini, karena Bapak, kalau Anda punya utang banyak, lalu tambah stres, tambah fobia. Utang nggak kebayar, ketambahan sakit jiwa nanti. Belum ini kalau terus-terusan Bapak Ibu, nanti rumah tangga Anda ikut rusak. Istri jadi guling-gulingan. Nanti sakit fisik, komplikasi akhirnya. Sudah, kalau memang masalahnya utang, cukup diutang saja, jangan ditambah dengan yang lain. Jangan gara-gara utang, akhirnya kena masalah emosi, rumah tangga rusak, fisik sakit. Terus bagaimana Pak? Dirilis. Dirilis fobianya dengan teknik tadi itu Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali, saya ingin ngajari Anda secara lengkap, tapi ini kan nggak cukup waktunya kalau cuma 2 jam. Yang tadi Anda pelajari itu udah lumayan. Anda tinggal praktekkan sendiri kalau Anda mau. Tapi jika Anda berkenan, kami bisa ngajari Anda lebih lengkap, lebih tuntas. Dan tuntasnya itu nggak main-main. Yang Anda pelajari tadi itu masih 10%. 5-10% dari yang seharusnya Anda kuasai. Sisanya baca apa aja Pak Faiz? Banyak. Misalnya ya, tadi baru singkat, belum versi lengkap. Kalau singkat berkali-kali nggak cukup, kan harus di versi lengkap, 18 titik. Lalu tapping itu cuma 20%, ya 80% itu adalah kondisi hati Anda.
Anda harus bisa tune in dalam kondisi 5. Yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, syukur. Nah, ini gampang diomongkan, tapi susah dipraktekkan. Nah, itu harus diinstal ke dalam hati Anda supaya jadi Tuhan jatuh hati sama Anda. Karena Anda bisa yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, syukur. Dan cinta sama Tuhan. Lalu Pak, kalau misalnya untuk anak-anak bagaimana? Yang sakit anak saya Pak, gimana? Lah ada lagi caranya, beda banget. Setupnya nggak kayak gitu. Pak, ini sakit kronis, kencing manis, darah tinggi, gimana caranya? Ada 5 hal yang perlu Anda praktekkan. Pak, saya kegemukan, pengen lebih kurus. Ada 5 cara untuk menerapkan ini untuk supaya lebih langsing. Pak, orangnya nggak mau saya terapi. Anak saya ini bandel, Pak. Saya minta berhenti merokok, nggak mau. Saya tapping, kan dia nggak mau. Lah, gimana cara menaklukkan hati orang yang nggak mau diterapi? Ada 5 jurus menterapi orang nggak mau diterapi. Ada 2 prinsip mengubah orang yang tidak mau berubah. Itu juga perlu kita sampaikan. Pak, ini masalahnya, Pak. Saya itu butuh uang. Gimana, Pak? Lah, berarti Anda harus belajar luck factor. Keberuntungan Anda. Sama deep save, bagaimana menarik apa yang Anda inginkan itu datang sama Anda. Juga Anda perlu bisa belajar ini sampai akhirnya bisa menterapi orang lain, dibayar untuk itu. Karena Anda begitu menguasai ini dengan bagus, Bapak Ibu. Orang datang sama Anda, Pak, tolong saya dibantu berhenti merokok. Kira-kira dia berhenti merokok, dia mau bayar berapa, Pak? 200.000, 500.000, terserah Anda. Pak Fuad Baraja itu berhenti main sinetron gara-gara ini, nyekolahkan 4 anaknya kuliah, Bapak Ibu. Dengan hanya menterapi orang berhenti merokok. Sampai diundang ke Aceh, ke Padang, kemana-mana. Coba. Jadi dengan teknik ini Anda bisa menguasai ini, Anda bisa membantu orang dan dibayar. Gimana? Seru nggak kira-kira? So, Bapak Ibu. Sebentar. Ini apa ini? Ada yang 31 Juli 2023. Apa ini? Bu Siti Wardah. Oke, saya langsung. Nah, untuk belajar lebih tuntas, Bapak Ibu, kira-kira Anda berkenan nggak kalau saya sampaikan pada Anda, Bapak Ibu, Anda terketuk nggak hati Anda untuk belajar lebih tuntas? Atau udah cukup sampai di sini saja? Kalau Anda merasa cukup sampai di sini, apa-apa juga, Bapak Ibu. Artinya, ya sudah, praktekkan. Bapak, saya sementara sampai sini aja, Pak. Boleh, silakan dipraktekkan, semoga bermanfaat. Ya, saya udah memenuhi janji saya ketika Anda lihat iklan ini mungkin di Facebook, bahwa saya bantu Anda untuk mengatasi masalah Anda. Tadi itu tinggal Anda praktekkan. Tapi kalau Anda merasa belum tuntas, karena pesan guru saya, little bit learning is dangerous. Belajar setengah-setengah berbahaya. Tuntaskan belajarnya, Bapak Ibu. Anda mau nggak belajar lebih tuntas? Pengen lebih lanjut, mau sampai tuntas, terketuk, ayo silakan, Bapak Ibu. Kita punya beberapa program di mana Anda bisa pilih mana yang cocok buat Anda. Karena tadi itu, ada banyak hal yang perlu Anda kuasai, Bapak Ibu. Lah, kami ini, Bapak Ibu, ada 3 program. Yang pertama, Anda bisa konsultasi privat dengan senior trainer. Lah, itu boleh. Nah, konsultasi itu, Bapak Ibu, normalnya dengan senior trainer itu 3 kali konsultasi, masing-masing 1,5 jam, itu 2,5 juta. Jadi pertemuan kira-kira 1 juta, tapi kalau langsung 3 kali 2,5 juta. Cuman kalau Anda memutuskan hari ini untuk konsultasi langsung, 1 kali konsultasi cukup cuman 470.000. Nah, boleh kalau Anda mau konsultasi pribadi. 1 kali, 1 sesi privat online kayak gini, tapi privat. Anda boleh tanya apapun, 1,5 jam kira-kira, normalnya 1 juta, Anda juga bayar 470.000. Kalau mau daftar gimana, Pak? Itu ada waiting list yang udah dibagi sama teman-teman. Anda tinggal klik itu. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, Bapak Ibu, Anda juga bisa belajar lebih tuntas. Di training kami, training pertemuan langsung 2 hari di Jakarta. Nggak bisa ke Jakarta, Pak, itu streaming online. Jadi dari manapun bisa. Kita punya
peserta dari Jerman, dari Jepang, dari Amerika, streaming online. Atau datang langsung ke Jakarta. Itu nanti ada tanggal 14 Oktober. 2 hari penuh. Ya, kalau itu 3,5 juta. Kalau online 2,950. Atau itu nanti tendernya senior tender, bukan saya, Pak Ibu. Saya pengen datang 1-2 sesi lah. Atau Anda mau belajar langsung dari saya, mungkin selama 100 hari mentoring 12 kali sesi. Yang 4 sesi seharian penuh tanggal 7 Oktober, yang 8 sesi 2 minggu sekali ketemu sama saya. Di program namanya mentoring 100 hari superhuman. Bagaimana menjadi superhuman? Lah itu sama saya nanti. Itu full sama saya nanti insya Allah. Lah Anda 3 pilihan. Itu kalau Anda mau baca lebih lanjut. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya tidak tahu kebutuhan Anda apa. Apakah Anda cukup sampai di sini? Silahkan. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Semoga bisa mengatasi masalah-masalah Anda. Bapak Ibu, Anda tadi udah nyoba, udah banyak yang turun kan? Tinggal diteruskan sendiri. Tapi kalau Anda ingin baca lebih tuntas, supaya nggak salah-salah, kalau ada pertanyaan bisa tanya sama trainernya, dan ada waktu ketemu langsung dengan saya, dengan trainer yang lain, silakan. Ada yang 3,5 juta itu di Jakarta, atau online streaming selama 2 hari. 2 hari pagi sampai malam. Jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Namanya training Total Solution. Atau yang ketiga, Anda juga bisa pilih 100 hari mentoring sama saya. 100 hari itu nama programnya namanya Superhuman. Ya, bagaimana Anda bisa mengeluarkan potensi superhuman Anda. Ya, silakan dipilih, atau mau diambil semuanya silahkan, atau berhenti sampai di sini silahkan. Tujuan saya di sini apa ya Bu? Bener-bener saya malam tadi itu saya menata bener niat saya bahwa malam ini Bapak Ibu, saya ingin memberikan manfaat buat Anda. Kalau Anda merasa yang 2 jam ini sudah cukup bermanfaat buat Anda, silahkan. Mudah-mudahan sudah cukup. Saya tanya dulu, kira-kira ada manfaatnya nggak 2 jam ini Bapak Ibu buat Anda? Sejujurnya ya, kita ngomong jujur aja. Bapak Ibu, 2 jam ini ada manfaatnya nggak buat Anda? Apakah saya sudah deliver apa yang kami janjikan ketika datang ke sini? Sangat ada banget, ada pingin tapi menabung dulu. Oh ya silakan. Sangat ada manfaatnya, banyak manfaat. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Itu tujuan saya. Anda ikut lanjut atau tidak masalah, yang penting 2 jam ini udah ngasih manfaat terbesar buat Anda. Itu harapan saya. Ya, bagi yang Anda merasa cukup dengan 2 jam ini, pesan saya praktekkan terus ya. Anda punya masalah apapun, fisik atau emosi, cobain. Ya, cobain ke diri Anda dulu, jangan bantu orang lain dulu ya, Bapak Ibu, kan masih baru belajar. Baru 2 jam dan bacanya pun belum tuntas, masih keliru-keliru titiknya, masih cuma 9 titik, belum lengkap ya. Mungkin Anda banyak pertanyaan belum terjawab. Jadi untuk diri Anda sendiri dulu aja. Terus jangan dipraktekkan dulu untuk yang berat. Ya, saya mohon Bapak Ibu, Anda jangan praktekkan dulu untuk masalah emosi yang berat. Nanti kalau Anda pingsan, saya nggak bisa nolong. Anda lakukan sendiri di rumah kan. Karena masalah emosi, kalau begitu Anda tapping, bisa keluar tuh. Marahnya, sedihnya, traumanya bisa tambah berat nanti. Jadi tolong untuk masalah emosi, kalau di luar pengawasan saya, jangan dipraktekkan dulu. Ilmu Anda belum cukup. Masih 10% soalnya ini. Untuk yang ringan-ringan boleh lah. Sedih karena dimarahi bos, oke ya. Tapi kalau trauma karena dulu pernah diperkosa lah, jangan. Itu bisa itu orang bisa pingsan nanti. Itu harus dibawa pengawasan trainer. Jadi karena ilmu Anda belum tuntas, ibaratnya masih 10% ini. Ya, silakan dipraktekkan supaya ada manfaatnya. Untuk pusing-pusing, nge-tapping, silakan. Untuk yang ringan-ringan, oke. Tapi sakit kronis, ya jangan dulu. Kencing manis, diabetes, kanker, itu another story. Untuk melangsingkan badan, jangan dulu. Belum waktunya. Ilmunya masih 10%. Ya. Praktekkan. Kayak misalnya Pak Heru, ya itu apa sakit pinggangnya, itu boleh Pak, silakan. Itu kan ringan-ringan aja.
Nggak bisa tidur, insomnia, praktekkan Bu. Ya. Anak ngompol, tapping. Tapi untuk anak ini belum kita ajarin ya. Karena setupnya beda, Mbak Ibu. Kalau untuk anak itu setupnya bukan begitu. Setupnya untuk anak itu beda. Caranya beda. Untuk anak ngompol, anak main game terus, nggak mau belajar, lah boleh. Ya, silakan dipraktekin. Ya, Bapak Ibu, Anda ikut ya ikut, yang penting 2 jam ini ngasih manfaat besar. Itu tujuan saya. Tapi kalau Anda mau tuntas, Anda punya 3 pilihan. 1, ketemu dengan senior trainer one on one, privat. 1,5 jam. Itu cuma 470.000 dari harga 1 juta online. Yang kedua, Anda bisa ikut training Total Solution 14 Oktober, 2 hari penuh, jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Boleh datang ke Jakarta ketemu kami langsung, atau streaming online. Kalau streaming online hemat 550.000. Anda nggak perlu datang dan nggak perlu bayar hotelnya kan, 2.950. Atau langsung sama saya 100 hari mentoring. Kalau 100 hari mentoring, Mbak Ibu, materinya nggak hanya save, ada banyak nanti. Namanya superhuman, ada artificial intelligence, ada bagaimana ngelatih fokus, bagaimana di 7 dimensi Anda lebih baik. Nah, itu butuh 100 hari. 100 hari di WhatsApp grup mentoring, ketemu sama saya di Zoom 2 minggu sekali. Selama 100 hari. Jadi 8 kali pertemuan. Plus bonus 4 sesi, 1 hari penuh, 7 Oktober, di mana itu akan saya share pada Anda tentang yang saya dapatkan kemarin saya di Amerika sama di Singapura kemarin. Itu nanti rangkumannya saya berikan 1 hari penuh, 4 sesi. Semana cocok buat Anda, silakan dipilih Bapak Ibu. Tapi apapun yang Anda pilih, bahkan Anda nggak milih apapun, hanya cukup sampai di sini pun, saya bahagia. Terima kasih sekali Anda mau hadir. Semoga ini dihitung sama Allah secara saya memenuhi janji saya dulu. Ya. Program 100 hari itu 2,9 juta, yang 2 hari penuh 3,5 juta, yang one on one 470.000. Ya, silakan isi waiting list-nya aja Bapak Ibu. Dari waiting list itu yang tadi yang dibagi oleh teman-teman, kami ada 10 orang di kantor yang siap bantu Anda. Ini kita menyebutnya education consultant. Anda boleh tanya apapun ke mereka, Anda punya kendala apapun bisa tanya ke beliau-beliau. Anda mau konsultasi juga boleh. Kalau dengan mereka gratis konsultasinya, karena bukan trainer, education consultant. Nah, untuk bisa konsultasi dengan mereka, Anda isi waiting list. Tapi waiting list ini hanya untuk orang yang serius mau ikut 1 di antara 3 ini minimal, atau ikut 3-3-nya. Ya, Anda akan ada dibantu oleh 10 orang education consultant kami. Banyak Pak Faiz? Iya, baru saya tambahi 5 lagi. Kenapa? Karena kami ingin memberikan pelayanan yang lebih baik buat Anda, Bapak Ibu. Ya. Silakan Anda isi waiting list-nya yang di-sharing oleh teman-teman. Di situ nanti Anda bisa konsultasi dengan mereka, khusus bagi Anda yang serius mau ikut 1 di antara 3 tadi itu. Ya. Itu udah tahu kan linknya? Itu di kolom chatting ada link yang disebar oleh beberapa kawan. Bapak Ibu silakan Anda isi. Nanti dari situ Anda bisa konsultasi lebih dalam khusus bagi Anda yang memang mau ikut 3 tadi, 1 di antara 3 tadi. One on one konsultasi dengan trainer untuk masalah Anda privat, online, atau 2 hari penuh dengan senior trainer di Jakarta atau streaming online, atau 100 hari sama saya. Anda pilih silakan. Nanti tulis dulu aja di waiting list yang di-share oleh teman-teman. Nanti kira-kira besok atau lusa Anda akan ditelepon oleh kawan-kawan atau di WhatsApp untuk menuntaskan. Anda ingin ikut yang mana? Atau Anda punya kendala apa? Boleh nggak DP dulu? Boleh nggak dicicil dan lain sebagainya? Silakan tanya ke teman-teman. Ya. Itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan saya ada rezeki untuk program lanjutannya. Yes, Pak, Bapak Ibu. Insya Allah sih Bapak Ibu, kalau Anda serius, Allah pasti nolong. Ya. Saya itu yakin benar bahwa Allah itu maha sayang sama kita dan maha kaya.
Kadang dia hanya menunggu seberapa tulus kita, niatnya benar apa tidak. Yang kedua, seberapa serius kita, seberapa sungguh-sungguh. Kalau sudah sungguh-sungguh dan niatnya benar, Bapak Ibu, istilahnya mestakung, semesta mendukung, Tuhan pasti menolong, Bapak Ibu. Jadi jangan takut, insya Allah, Bapak Ibu. Mau tapi finansialnya belum ada, Pak Solihin. Yes, tidak apa-apa, Pak Solihin. Yang penting apa, harus serius. Nanti ada rezeki, ya. Karena saya pun juga dulunya susah, Bapak Ibu. Akhirnya begitu ada tekad muncul, uangnya datang. Ya, nggak usah khawatir. Alhamdulillah sangat bermanfaat, Pak Faiz. Pamit dulu, silahkan, Bapak Ibu, ya. Yang penting ngasih manfaat. Sangat bermanfaat, Pak Faiz. Saya juga belajar dari murid Bapak, yaitu Dr. Sigit Setiawadi. Oh ya, salam sama beliau ya, Pak Al-Yazir. Yes, ya. So, Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa saya berikan pada Anda. Selebihnya Anda silakan isi waiting list, nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman education consultant kami, khusus bagi Anda yang memang mau serius belajar lebih lanjut. Boleh yang konsultasi one-on-one, boleh yang 2 hari penuh di Jakarta atau streaming online, boleh yang 1 hari mentoring sama saya. Silakan, kalau Anda serius ingin mau tuntas belajarnya, biar nggak setengah-setengah, silakan Anda isi waiting list, nanti akan dibantu teman-teman. Ya, begitu Bapak Ibu, kita tutup dengan doa. Semoga sesi 2 jam ini bermanfaat buat kita semua ya. Baik. Bunda, saya punya video menarik nggak ya sebelum kita berdoa? Oh, ini ada pendapat para ahli. Kayaknya enak tentang total solution ya. Saya izinkan saya cari video dulu Bapak Ibu ya. Sebentar sebelum kita doa, semoga sesi malam ini memberikan manfaat terbesar buat Anda, terlepas manapun yang Anda ikutin. Semoga manfaatnya optimal. Semoga perjumpaan kita yang sebentar ini diridhoi oleh Allah. Saya punya video 7 menit sampai videonya ya. Nah, apa ya? Setelah itu kita tutup dengan doa. Semoga ini video mengasih gambaran Anda di training yang 2 hari penuh itu seperti apa sih isinya gitu ya. Nah, supaya Anda tahu isinya seperti apa. 2 hari ngapain aja Pak? Ini isinya Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa yang Anda rasakan menjadi penderitaan hidup Anda sekarang? Apakah Anda merasakan sakit fisik di dalam tubuh Anda? Atau mungkin Anda punya masalah emosi Bapak Ibu, yang Anda bergelut dengan itu bertahun-tahun? Anda mungkin punya fobia, atau Anda sedang kecanduan rokok mungkin dan ingin berhenti merokok? Atau Anda sedang merasakan ketakutan yang sangat tentang sesuatu? Atau Anda punya rasa dendam yang nggak hilang-hilang, kesedihan yang nggak hilang-hilang?
apa penderitaan batin Anda saat ini. Nah Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pada Anda sebuah solusi konkret, solusi praktis yang bisa Anda praktekkan langsung untuk mengatasi masalah-masalah itu. Telah hadir sebuah metode untuk menyelesaikan berbagai permasalahan baik fisik maupun emosi melalui gerakan-gerakan sederhana dalam waktu yang singkat. Metode ini lahir dari perpaduan ilmu penyembuhan Barat dan Timur. SEFT, Spiritual Emotional Freedom Technique, adalah sebuah solusi total untuk menuju kesembuhan, kebahagiaan, kesuksesan, dan kemuliaan hidup. Dan bagi saya, apabila Bapak Ibu yang semua di sini yang mendengarkan saya dan melihat saya ingin belajar tentang teknik menyembuhkan diri, menyembuhkan trauma dengan jurus tapping, dengan jurus SEFT yang singkatannya dari Spiritual Emotional Freedom Technique, sudah pasti kita harus belajar dari yang terbaik. Siapa yang terbaik? Yaitu adalah pengembang dan penemunya SEFT, yaitu Pak Ahmad Faiz. Belajar dari yang terbaik, or you die like the rest. SEFT Corporation hadir dengan visi membangun peradaban logos, loving God, blessing others, self-improvement, yaitu membangun masyarakat yang mencintai Tuhan, memberi manfaat kepada orang lain, dan memperbaiki diri terus-menerus, serta melahirkan 10 juta hope, holistic person, dan 5 juta safter. Saya mengenal SEFT 1 tahun yang lalu dan sangat mensyukuri adanya takbir ilmu ini lewat saudara kita Pak Ahmad Faiz. Bagi pribadi luar biasa, dirasakan manfaat dan ini nyata. Dan alhamdulillah saya mencoba juga mempraktekannya kepada sahabat-sahabat santri ataupun anak saya, bahkan kepada orang tua. Dan sungguh tidak diduga di balik keterbatasan mengamalkannya ternyata juga dirasakan manfaatnya. Ahmad Faiz Zainuddin, SEFT founder dan master trainer. Penulis buku bestseller SEFT, Spiritual Emotional Freedom Technique. Ahmad Faiz Zainuddin, putra kelima dari Haji Anas Thohir Syamsuddin dan Hajjah Maryamah, mendalami pendidikan agama di Pesantren Tahfizul Quran Peneleh, Surabaya. Menempuh pendidikan formal di Universitas Airlangga, Universitas Teknologi Malaysia, dan Nanyang Technology University. Mengikuti berbagai program pelatihan di bidang personal and family empowerment di berbagai negara. Di antaranya di Harvard Law School Program on Negotiation, Wharton School, University of Pennsylvania, Stanford University Program on Entrepreneurship and Innovation, University of Washington, Seattle, University of British Columbia, Vancouver, Brigham Young University, Energy Psychology Conference, dan Harvard Business School. Belajar langsung dari ahlinya, dari Gary Craig, John Hartung, Steve Wells, Joseph Buan, Carol Saito, Dr. Christine Carter, Professor Deckel Keltner, Dr. John Gottman, Dr. Adam Grant, Dr. Michael Galvin, Dr. Eben Alexander, dan Dr. David Feinstein. Pencipta dan pemegang haki SEFT, Spiritual Emotional Freedom Technique. Pencipta dan pemegang haki HOPES, Holistic Person Empowerment System, suatu sistem pemberdayaan pribadi yang menyeluruh menuju manusia paripurna atau insan kamil dengan memberdayakan 7 dimensi diri, yaitu spiritual, emosi, sosial, intelektual, fisik, finansial,
dan estetika. Telah mengajarkan chef pada lebih dari 36.000 orang di berbagai kota di Indonesia dan mancanegara. Bersama alumni chef telah memberdayakan lebih dari 1,5 juta orang dalam gerakan Indonesia Free from Pain and Poverty 2020. Tampil di berbagai media, baik nasional maupun luar negeri. Menerima penghargaan dari MURI untuk program mengatasi kecanduan rokok pada 1.428 pelajar dan kecanduan narkoba pada 2.463 narapidana. Ahmad Faiz Zainuddin membina rumah tangga bersama istri tercinta Maslita Vera dan dikaruniai 3 anak. Bersama Anda, mari kita lahirkan 10 juta holistic person dan 5 juta safter untuk membebaskan Indonesia dari penderitaan dan kemiskinan di tahun 2020. Membangun peradaban logos yang mencintai Tuhan, memberi manfaat kepada orang lain, dan memperbaiki diri terus-menerus. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa ya. Semoga apapun pilihan Anda Bapak Ibu dibimbing, diberkahi oleh Allah, diridhoi, dan semoga Allah mengaruniakan kesembuhan, kesehatan buat Anda semua, kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan, keberlimpahan. Dan yang paling penting, semoga kita semua reuni akbar di surga kelak dalam pelukan cinta Sang Maha Kekasih. Ala hadini ya kulli niyatin sholihah liridha'illah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, saksikanlah kawan-kawan saya ini datang ke sini, ya Allah, meluangkan waktunya cukup lama karena mereka ada banyak masalah, ya Allah. Teman-teman kami ini, ya Allah, dan punya masalah rumah tangga, masalah finansial, masalah kesehatan, dan masalah emosi. Karuniakanlah, ya Allah, teman-teman kami ini kesembuhan, kesehatan, kebahagiaan, kedamaian hati, rezeki yang berlimpah, kekayaan lahir batin dunia dan akhirat. Dan jadikanlah ya Allah semua ini akan membawa kami semua yang ada di sini kembali padamu dalam pelukan cintamu. Setelah memberi manfaat terbesar, sebesar-besarnya sebanyak mungkin hamba-Mu yang lain ya Allah. Jadikan kami ini ya Allah benar-benar hamba-Mu yang Kau cintai, Kau ridhoi, ngasih manfaat buat banyak orang, dan menjadi versi terbaik diri kami, hingga kami kembali padamu dalam kondisi yang terbaik, husnul khotimah dalam pelukan cintamu. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah, walhamdulillah, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya. Salam buat keluarga. Semoga Anda semua tambah sehat, tambah bahagia, dan semoga bermanfaat terbesar pertemuan kita malam ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.